Om Swastiastu. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Niputu Eva Francisca Dewi. Saya guru di SMP Negeri 2 Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Adapun materi yang saya gunakan pada praktik hari ini yaitu menulis teks prosedur. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Mohon saran dan masukannya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Pada sana pengendali Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik? Baik. Baik. Ya, Ibu harap keadaan kalian selalu baik, sehat selalu, bahagia selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, ada yang tidak sekolah hari ini? Ya, siapa? Asti. Ya, Asti kemana Asti? Sakit. Asti sakit. Ya, karena Asti sakit, mari kita doakan semoga Asti cepat sembuh dan bisa segera bergabung kembali di kelas kita yang ceria ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, tidak ada halangan maupun hambatan, anak-anak bisa mengikuti dengan baik, maka kita berdoa dulu ya. Silakan Dina dipimpin dari sana ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dinar ya. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara kita Indonesia, mari kita menghormati para pahlawan kita dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan dipimpin Riko. Silakan. Yang lainnya silakan berdiri ya. Sebelum kita mulai pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu peningkatan nasionalisme kita. Garuda Pancasila ulang. Garuda Pancasila.
bertanya, anak-anak tahu jawabannya, silakan menjawab. Ya, jangan ragu. Yang kedua, tidak mengganggu teman saat belajar. Ya, jadi kalau ada nanti yang mengganggu temannya saat pembelajaran ini berlangsung, ada hukumannya. Ya, tidak boleh. Dan yang terakhir, jangan ribut. Ya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Silakan dikeluarkan gawainya, diisi mentimeternya. Saya sangat senang, ceria. Lagi ada yang nulis ceria. Yang benar itu ceria, ya. Ceria, salah. Ceria tanpa H. Ya. Kemudian bahagia. Siapa yang bahagia di sini? Wah, semoga bisa menularkan virus-virus bahagia ke teman-temannya yang galau ya. Ibu punya pertanyaan. Masih ingatkah dengan materi minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Dina, silakan. Apa materi minggu lalu, Dina? Menganalisis teks prosedur yang disimak. Menganalisis teks prosedur yang disimak. Jadi minggu lalu anak-anak sudah menyimak audio teks prosedur cara membuat sorbet buah naga. Hari ini anak-anak akan belajar tentang, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui model problem based learning dengan metode diskusi. Jadi anak-anak nanti akan berkelompok dan media kanvas. Siswa mampu menulis teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Ya, jadi anak-anak nanti akan berdiskusi dengan kelompoknya untuk membuat sebuah teks prosedur yang nanti hasilnya, outputnya, karyanya adalah berupa poster di Canva. Jadi teks prosedur yang anak-anak rancang akan berupa poster. Ya, sudah? Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Manfaat pembelajaran hari ini, setelah anak-anak membuat sebuah teks prosedur, setelah itu anak-anak akan hafal, akan mampu bagaimana cara membuat teks prosedur yang baik dan benar, yang runtut, yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya. Kemudian KKM pembelajaran kita hari ini, KKM-nya adalah 72. Ya, jadi anak-anak harus mencapai nilai 72 untuk menuntaskan pembelajaran menulis teks prosedur hari ini. Paham? Pernahkah anak-anak makan mie instan? Ayo, ada yang pernah makan mie instan? Nggak ada? Saya, pasti semua. Angkat dulu tangannya. Nah, pecinta mie goreng. Pecinta mie goreng. Indomie atau sedap? Indomie. Coba, tim Indomie yang mana? Ayo, wah, tim Indomie goreng. Tim sedap goreng, mie sedap goreng. Nggak ada, ya. Oh, ada Galina sendiri. Galina sama Satria, ya. Ibu tanya, kalian makan mie instan itu masak sendiri atau dibuatkan oleh ibu atau bapaknya atau kakaknya? Masak sendiri. Nah, sekarang ibu tanya salah satunya. Bagas, bagaimana caranya masak mie instan? Tinggal direbus saja, Bu. Tinggal direbus saja. Dah? Jadi yang disampaikan Bagas itu kurang tepat. Ada yang bisa memperbaiki bagaimana caranya membuat mie instan. Langkah-langkahnya bagaimana? Tadi Bagas menjawab, tinggal direbus saja, Bu. Kurang tepat. Silakan diperbaiki. Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Galina. Yang pertama, nyalakan kompornya, tuangkan airnya, panaskan air hingga mendidih, buka mie dari kemasan, lalu mie dimasukkan ke dalam air yang telah mendidih, tunggu kurang lebih 3 menit hingga matang. Mie ditiriskan lalu dituangkan bumbu-bumbunya. Jadi, Dituangkan bumbu-bumbunya jadi. Nah, masih kurang tepat. Ya. Terima kasih Galina, tepuk tangan dulu untuk Bagas dan Galina.
Ibu mau anak-anak mengingat kembali yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Seperti kalian tadi sudah Ibu jelaskan membuat mie instan. Ya, jadi anak-anak membuat mie instan bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkahnya. Misalnya anak-anak mau membuat mie goreng, nasi goreng, rujak kuah pindang. Ya, teks prosedur adalah jawaban dari langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah anak-anak membuat mie instan, langkah-langkah membuat nasi goreng, rujak, itu semua termasuk dalam teks prosedur. Tetapi dalam teks prosedur ada aturannya, ada strukturnya, ada kalimat-kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangannya yang harus anak-anak ketahui. Ya. Nah, kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan, strukturnya sudah anak-anak ketahui di pertemuan sebelumnya. Sudah? Untuk kalimat-kalimat yang ada di dalamnya, kaidah kebahasaannya, lebih lanjutnya terkait strukturnya, Ibu mau anak-anak diskusikan dengan kelompoknya. Jadi Ibu tidak akan jelaskan, Ibu mau anak-anak berdiskusi, gunakan gawai pintarnya untuk mencari informasi bagaimana caranya menulis sebuah teks prosedur. Apa yang harus diperhatikan? Kalimat apa saja yang harus ada di dalamnya? Lalu kita sudah menganalisis sebuah teks prosedur, jadi anak-anak sudah tahu strukturnya. Kali ini anak-anak harus berdiskusi untuk mencari tahu bagaimana caranya menulis sebuah teks prosedur. Ya, silakan duduk bersama kelompok yang sudah Ibu bagikan. Karena tadi ketika Ibu tanya si Bagas, bagaimana caranya membuat mie? Katanya tinggal direbus saja. Masih kurang tepat, ditambahkan oleh Galina. Bagaimana caranya merebus mie? Masih kurang tepat juga ya. Setelah tuangkan bumbu jadi kurang tepat. Silakan gunakan gawainya. Ya, gunakan gawai pintar kalian ya untuk menemukan informasi bagaimana langkah-langkah dalam teks prosedur, bagaimana cara menyajikan teks prosedur itu dengan benar. Tugas anak-anak mencari tahu kalimat apa saja yang harus ada di dalamnya, penggunaan kalimat apa saja yang boleh di dalamnya, struktur yang tepat bagaimana. Ya, silakan dikerjakan dulu. Kalian buat apa? Sudah? Jadi anak-anak sudah mencari tahu lebih dalam kalimat-kalimat apa yang diperlukan dalam teks prosedur. Ayo, berdasarkan pencarian anak-anak menggunakan gawai pintarnya, apa saja kalimat-kalimat yang ada yang harus diperhatikan ketika menyusun sebuah teks prosedur. Nela, silakan. Kalimat apa saja? Kalimat perintah dan kalimat larangan. Ada yang mau menambahkan lagi? Beri tepuk tangan dulu untuk Nela. Ya, 5 poin untuk Nela. Ada lagi yang mau menambahkan? Dinar, silakan. Dinar, kalimat apa lagi? Kalimat ajakan. Kalimat ajakan, benar. Beri tepuk tangan juga untuk Dinar. 3 poin untuk Dinar.
Dinar dan Nela. Jadi anak-anak sudah menemukan kalimat dan kata apa saja, kalimat-kalimat apa saja yang harus diperhatikan ketika menulis sebuah teks prosedur. Perhatikan. Ibu ulang kembali struktur. Jadi struktur itu ada tujuan, kemudian ada alat dan bahan karena itu membuat sesuatu. Bu, kalau melakukan sesuatu apa perlu alat dan bahan? Tergantung sekarang melakukan apa. Ya, kalau kamu bermain piano tentu alatnya harus ada piano. Tidak mungkin kamu main piano tapi alatnya tidak disebutkan, tidak mungkin. Ya, berarti piano hayalan. Dan kemudian ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini anak-anak bisa jabarkan. Pertama, kemudian ketiga, kedua, dan seterusnya boleh. Boleh juga diberi penomoran 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan yang keempat ada penutup. Penutup itu biasanya simpulan kalimat yang ada dalam teks prosedur. Ciri kebahasaannya apa saja? Yang pertama ada kalimat perintah, biasanya ditandai dengan tanda seru dan satu saja. Apa contoh kalimat perintah? Yo, yang lain siapa yang memberikan contoh? Mega. Buka pintu itu. Buka pintu itu. Yang benar buka atau buka? Buka, Mega ya, Mega. Yang benar buka. Lebih lengkap lagi jika kamu tambahkan partikel lah. Bukalah pintu. Bukalah pintu itu. Coba yang lain, ayo. Baju itu. Ambillah baju itu. Boleh, benar. 5 poin untuk Satria. Apa lagi? Riko. Ayo. Riko, silakan. Masukkan kecap dan merica. Masukkan kecap dan merica. Kemana dimasukkan, Riko? Kemana? Ke wajan, ke nasi goreng. Ke wajan ketika membuat nasi goreng. Ya, boleh. Jadi anak-anak sudah paham kalimat perintah. Sebentar tinggal menyusunnya dengan baik ke dalam teks prosedur. Kalimat perintah itu merupakan unsur atau ciri utama teks prosedur. Ya. Dan yang kedua ada kalimat saran dan larangan. Gimana Bagas? Contoh kalimat larangan? Jangan merebus mie terlalu lama. Jangan merebus mie terlalu lama. Boleh. Beri tepuk tangan untuk Bagas. 5 poin untuk Bagas. Ya. Ada keterangan cara. Keterangan cara biasanya disertai dengan kata dengan atau secara. Kemudian yang kedua, ada keterangan alat. Jika membatik kain itu dengan menggunakan canting. Keterangan alatnya yang mana? Galina? Canting, benar. Ya, beri tepuk tangan untuk Galina. Keterangan tujuan. Untuk, agar, supaya. Ibu mau satu contoh kalimat dengan keterangan tujuan. Siapa yang bisa buat? Untuk, agar. Ya, Dinar. Dinar, silakan. Masukkan garam ke dalam telur agar gurih saat dimakan. Boleh. Masukkan garam ke dalam telur. Telur atau telur? Ya. Masukkan garam ke dalam telur. Ya. Ya, Dinar ya. Masukkan garam ke dalam telur agar rasanya menjadi gurih. Boleh. Beri tepuk tangan untuk Dinar. Ya. Ibu punya LKPD. Perhatikan LKPD-nya. Ya. Jadi di sini ada petunjuk bagaimana cara mengerjakannya. Apa yang harus diperhatikan? Jadi ada strukturnya dan lain-lain. Silakan. Setelah anak-anak memperhatikan petunjuk yang ibu berikan yang ada di LKPD ini, silakan buat kerangka teks prosedurnya di sini. Ya. Kalau sudah yakin, sudah benar yang di sini, yang di LKPD,
baru anak-anak masuk ke aplikasi Canva. Silakan rancang tes prosedurnya, waktunya 30 menit. Ya. Nasi goreng, ya. Silakan dilanjutkan ya, diskusikan. Dari mana langkah-langkahnya, apa alat dan bahannya, ya. Kelompoknya Nela buat apa? Tes prosedurnya? Nasi goreng juga. Sebelum presentasi tiap kelompok, ya. Kita ice breaking dulu. Perhatikan benda di sekitar kalian. Temukan benda berwarna Hitam. merah. Ayo, siapa yang suka merah? Merah. Apa saja boleh yang penting merah. Coba diperagakan. Waktu ini kan proyeknya senam Pancasila. Senam profil pelajar Pancasila. Coba senam bebas, ya silakan. Satu saja gerakan dipraktekkan. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Yes. Ya? Sudah cukup ice breaking-nya? Ini semangat tidak? Semangat. Tepuk tangan dulu. Ya? Terima kasih untuk semangatnya. Kita lanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kalian berupa tes prosedur. Dimulai dari kelompoknya Dina. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai teks prosedur yang telah kami buat. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Raden Dimulai Utama. Perkenalkan, nama saya Arnaudina Haryana Bayonau. Perkenalkan, nama saya Dika Decika Pranita. Perkenalkan, nama saya Madu Pradina. Nama saya Nyoman Putra. Judulnya adalah cara membuat nasi goreng. Pendahuluannya adalah nasi goreng menjadi kegemaran banyak orang. Pendahuluannya adalah nasi goreng menjadi kegemaran banyak orang dan sangat mudah dibuat. Berikut ini merupakan cara membuat nasi goreng yang enak dan mudah. Alat dan bahan. Alat: gula, wajan, cobek, kompor. Bahan: kasih dingin, 3 siung bawang putih, 3 cabai rawit, 1 butir telur, 3 siung bawang merah, garam, lada rasa, kecap, minyak goreng. Tahapan proses olah. 1. Masukkan bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit lalu haluskan. 2. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan dengan minyak secukupnya sampai harum. 3.
3, masukkan nasi telur dan garam hingga rata. Masukkan kecap dan merica, aduk sampai rata dan lezat. 5. Nasi goreng siap disajikan. Terkait apa yang sudah disajikan, apa yang sudah dibuat oleh kelompoknya Dinar. Ayo silakan, Devka. Kenalkan, nama saya Gustiani Devika Nisbatika. Teks prosedur yang dibuat sudah lengkap, ada tujuan, langkah-langkah, alat, dan bahan. Ya, terima kasih Devika. Silakan duduk. Jadi benar, seperti yang sudah disampaikan oleh Devika, teks prosedur yang dibuat oleh kelompoknya Dinar sudah lengkap. Ada tujuan, alat dan bahan, ada juga langkah-langkah. Silakan duduk, beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya, kelompoknya Nela. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil teks prosedur yang telah kami buat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Nela Rahmadani. Kenalkan, nama saya Niko Muhammad. Kenalkan, nama saya Yusuf Galina Putri Pradari. Kenalkan, nama saya Gusti Ayu Devika Nisbatika. Judul nasi goreng lezat. Pendahuluan, nasi goreng memang menjadi salah satu menu makanan Indonesia yang paling dikenal hingga ke mancanegara. Bukan hanya rasanya saja yang enak, namun masakan ini sangat mudah untuk dibuat. Simak pembuatan nasi goreng ini. Alat dan bahan. Bahan 1 piring nasi putih, 2 telur 1 butir, 3 garam dan gula, 4 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih, 5 minyak goreng atau mentega, 6 saus dan juga kecap, 7 cabai sesuai selera, alat 1 penggorengan, 2 spatula, 3 kompor, dan 4 piring. Tahapan dan proses. 1. Langkah yang pertama ialah dengan menghaluskan bahan-bahannya seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Langkah yang kedua ialah dengan mengocok telur di dalam mangkuk jika memang ingin membuat nasi goreng yang baik. Kemudian panaskan minyak goreng pada awalnya. Selanjutnya telur digoreng terlebih dahulu lalu disisihkan dari sisi penggorengan. Selanjutnya masukkan bahan yang telah dihaluskan serta bumbu-bumbu setelah matang. Kemudian masukkan nasi ke dalam gorengan beserta dengan makanannya seperti saus, kecap, dan penyedap rasa. Selanjutnya aduk nasi dengan telur yang sudah disisihkan tadi. Aduk hingga semua bumbunya merata. Jika sudah, maka nasi goreng diletakkan di piring dan siap untuk disajikan. Bagaimana mudah kan membuat nasi goreng lezat ini? Selamat mencoba. Ada yang ingin memberikan komentar atau saran, tapi beri dulu tepuk tangan ya. Silakan yang mau berkomentar. Oh, sudah angkat tangan duluan ya. Semangat sekali jika kecepatan tangannya seperti kereta api. Ayo, silakan. Kenalkan, nama saya Kadek Pramita. Teks prosedur yang dibuat sudah lengkap. Ada pendahuluan, alat dan bahan, langkah-langkah penutup. Posternya juga kreatif dan menarik. Ya, bagus sekali komentarnya ini ya. Masih semangat? Ya, semangat sekali ya. Membara seperti cuaca hari ini yang begitu panas, semangat kalian juga membara. Hot, panas sekali ya. Beri tepuk tangan dulu untuk diri kalian. Ibu akan berikan penilaian. Ya, tadi kalian sudah presentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Tadi ada yang pertama kelompoknya Dinar. Nah, Ibu, berdasarkan presentasi dan hasilnya, sudah? Dari tujuannya, Ibu beri nilai 20. Tujuan 20. Kemudian dari langkah-langkahnya, Ibu berikan nilai
30 juga. Ya, jadi totalnya adalah 80 sudah memenuhi KKM. Berikan tepuk tangan pokoknya Nela. Sudah? Dari tujuan Ibu beri nilai 25. Sudah? Alat dan bahan 25. Sudah? Dan yang terakhir ada cara membuat. Langkah-langkahnya 30. Jadi berapa itu totalnya? 80 juga untuk kelompoknya Nela. Ya, beri tepuk tangan. Ya. Secara keseluruhan semua nilainya sudah di atas KKM. Kelompoknya Lina 80, kelompoknya Nela 80, kelompoknya Mega 78 dan kelompoknya Bagas 78. Mari tepuk tangan dulu. Silakan anak-anak kerjakan kuisnya. Ibu sudah berikan beberapa pertanyaan di aplikasi kuisisnya ya. Silakan dijawab. Soal yang kedua. Benar atau salah? Benar, harusnya benar karena sudah tadi dijelaskan, sudah juga kalian tuliskan dalam sebuah teks prosedur. Percaya diri itu adalah modal. Percaya diri adalah tangga menuju kesuksesan. Ya, percaya diri modal, percaya diri tangga menuju kesuksesan. Jadi harus percaya diri, ya, paham? Harus percaya diri. Jadi peringkat pertama ada Dinar, Praditya dan Arnold. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kerjanya. Masing-masing pemenang kuis dapat poin tambahan 5. Ya, beri tepuk tangan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tuh bagaimana? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ayo, silakan. Arnold. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Arnold Dinoharyandowimenau. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita belajar membuat sebuah teks prosedur berdasarkan kaidah dan strukturnya. Ya, benar sekali ya. Hari ini anak-anak belajar teks prosedur dengan memperhatikan kaidah dan strukturnya. Jadi anak-anak hari ini menulis teks prosedur, memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Beri tepuk tangan untuk Arnold. Terima kasih Arnold. Kemudian refleksi pembelajaran. Silakan anak-anak tuliskan bagaimana perasaan kalian pada headletnya ya. Siapa itu? Pasti senang dong. Ayo, sampai kelas. Senangnya salah. Senangnya salah. Yang benar adalah senang. Jangan dibiasakan ya. Ya,
tapi tidak. Ya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sudah? Sudah? Jadi kesimpulannya semuanya senang. Ya, mari tepuk tangan untuk kita ya. Pertemuan selanjutnya anak-anak akan belajar membuat sebuah video. Ya anak-anak, sekarang kan sudah ada teks prosedurnya membuat nasi goreng. Nanti buatkan video bagaimana langkah-langkah membuat nasi goreng. Ya? Sudah? Paham? Paham? Ya. Sekian untuk hari ini. Tunggu dulu karena tadi diawali dengan doa, diakhiri pula dengan doa. Ya? Silakan Dina, pimpin doanya. Berdiri aja, ya. Berdiri di sana aja, ya. Mulai berdiri, menghadap ke depan, tidak ada lagi ke samping, ya. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai.